Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Melia dengan NPM 2202060015 akan menyampaikan hasil dari laporan kelompok kami, yaitu dengan mata kuliah pelayanan konseling di dunia instansi dan industri, yang dimana kelompok kami melakukan observasi dan wawancara di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, yaitu dengan nama Diklik Cetak dan Klik Konveksi, yang beralamat di Simpang Tinju. Yang pertama yaitu latar belakang pelayanan konseling di instansi dan dunia industri, yang dimana pelayanan konseling di instansi dan dunia industri berkembang sebagai respon terhadap kebutuhan organisasi untuk meningkatkan kinerja karyawan dan mengatasi masalah yang timbul di dalam suatu organisasi, yang dimana pada awalnya pelayanan konseling di instansi dan dunia industri lebih fokus pada aspek psikologis individu seperti meningkatkan kepercayaan diri, mengurangi stres, dan mengatasi konflik interpersonal. Namun, sering dengan perubahan lingkungan kerja yang semakin kompleks dan dinamis, pelayanan konseling di instansi dan industri semakin berkembang menjadi aspek yang lebih holistik dan terintegrasi dengan strategi pengembangan sumber daya manusia, yang dimana pelayanan konseling di instansi dan dunia industri tidak hanya membantu individu dalam hal psikologis semata, tetapi juga membantu organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang selanjutnya, yaitu tujuan melakukan observasi ke dunia instansi, yaitu Diklik Cetak dan Konveksi ini, yang dimana dilakukan untuk mengamati secara langsung dan mendapatkan informasi mengenai bagaimana sebuah organisasi atau instansi beroperasi, bagaimana interaksi antara staf atau pelanggan ataupun audien, serta bagaimana mempelajari aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kegiatan di dunia instansi. Bimbingan dan konseling di dunia industri dan instansi merupakan sebuah proses pengembangan potensi dan pemberian arahan kepada individu yang berada di lingkungan kerja tersebut untuk mencapai tujuan karir mereka. Tujuan dari bimbingan konseling yang diberikan di dunia industri dan instansi ini untuk membantu individu memahami lebih memahami tentang potensi, minat, dan karakteristik yang dimiliki mereka. Selain itu, bimbingan konseling di dunia industri juga bertujuan untuk membantu individu memperbaiki keterampilan, pengetahuan, dan pengembangan interpersonal mereka, serta memberikan solusi atas masalah yang terkait dengan kehidupan kerja. Selanjutnya, adapun fungsi bimbingan dan konseling di instansi dan dunia industri, yaitu sebagai fungsi pencegahan, pengembangan, remedial atau fungsi penempatan dan juga pengarahan, serta fungsi meningkatkan mutu kerja karyawan dan fungsi evaluasi. Dalam berbagai fungsi yang dimiliki, bimbingan dan konseling industri sangat penting bagi karyawan dan organisasi dalam mengoptimalkan produktivitas dan kualitas kerja serta mencapai tujuan karir yang diinginkan. Selanjutnya yaitu sejarah berdirinya Diklik Cetak dan Klik Konveksi ini, yang dimana sejarah awal mulanya berdiri usaha yang bergerak di bidang jasa ini, yang awalnya bernama Bakso Vendor, kemudian diganti menjadi Diklik Cetak dan Klik Konveksi agar mudah diingat oleh masyarakat banyak, yang dimana pendiri usaha ini berasal dari seorang mahasiswa yaitu Universitas Dharma Andalas dengan jurusan hukum, yang dimana beliau ingin mengait para mahasiswa untuk menjadi pengusaha muda. Karena itulah nama Bakso Vendor ini diganti menjadi Diklik Cetak dengan tujuan dapat membuat komunitas mahasiswa agar bisa berwirausaha tanpa adanya modal. Usaha ini berdiri dari 2018 yang dimulai di saat ownernya masih berkuliah sampai sekarang. Usaha ini sudah memiliki satu cabang lagi, yaitu di Kerinci dengan anggota 6 orang, 2 orang di Padang dan 3 orang di Kerinci, satu ownernya dengan bernama Bang Irfan. Selanjutnya hasil observasi dan wawancara yang kami dapatkan selama melakukan beberapa kali observasi. Yang pertama yaitu tentang visi misi usahanya, yang dimana
memiliki visi dan misi usaha, yaitu perusahaannya memiliki values tersendiri terhadap usaha yang dimana ingin menjadi perusahaan yang kami jalani dapat dipercaya oleh pelanggan satu sama lain. Sedangkan usahanya berdiri dari 2018, begitu banyak rintangan yang telah dihadapi oleh owner dan karyawannya satu sama lain, apalagi dalam menjalin hubungan kekeluargaan serta rumah tangga dalam perusahaan mereka. Serta tantangan yang dihadapi yaitu menjalin kepercayaan antara satu sama lain, antara karyawan dengan karyawan, owner dengan karyawan, begitu juga dengan para pelanggan agar tetap percaya dan berlangganan untuk datang lagi ke perusahaan kami, karena menjaga kepercayaan itu sangat sulit. Selanjutnya, jumlah karyawan yang dimiliki yaitu 5 orang, 2 orang di Padang dan 3 orang lagi di Kerinci. Selanjutnya, kendala yang dihadapi perusahaan ini kan perusahaan memiliki target setiap tahunnya. Lalu kendala yang dihadapi yaitu seperti kendala dari segi mesin atau waktu dan tenaga. Selanjutnya mungkin cara ownernya mengatasi yaitu dengan menjadi orang yang bisa mencari solusi serta membahas permasalahan yang ada itu secara bersama dan kekeluargaan, tidak saling menjatuhkan tapi saling mendukung satu sama lain. Mungkin hanya itulah hasil dari penyampaian laporan kelompok saya yang dilakukan di klik cetak dan klik konveksi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.